Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memicit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke, materi hari ini adalah kita akan membahas tentang daya beda dan tingkat kesukaran soal. Jadi nanti bagian ketiga dari laporan uji coba soal Anda itu adalah mengukur daya beda dan tingkat kesukaran soal. Kalau validitas itu berkaitan dengan bagaimana satu soal mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau reliabilitas berkaitan dengan kemampuan satu instrumen memberikan informasi yang sama walaupun dilakukan secara berulang. Jadi konsistensi informasi dari satu instrumen. Nah, kalau daya beda, kemampuan satu item soal memberikan informasi yang benar tentang siswa yang menguasai materi dan siswa yang tidak menguasai materi. Jadi satu item soal disebut memiliki daya beda yang bagus kalau soal itu dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi, dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah secara keseluruhan. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Jadi gambarannya begini. Kalau ada yang bertanya di tengah-tengah penjelasan saya, acungkan saja menurut saya. Aduh. Misalkan begini, soal nomor satu ini si A, B, C, D. Si A itu nilainya ini misalkan sampai 10 ya itemnya ya. 10. Total itu si A 9, si B 8, si C 2, si D 2 juga. Nah, soal nomor 1 itu disebut memiliki daya beda yang tinggi. Kalau soal nomor 1 itu dijawab benar oleh ini, tapi si ini salah. Nah, kalau seperti ini, soal nomor 1 daya bedanya tinggi. Kenapa? Karena soal itu mampu membedakan siswa yang menguasai dengan siswa yang tidak menguasai. Kalau dilihat dari sini kan kelihatan, kalaupun kita tidak melihat ini, ya kalau ini kan hasil akhir. Dari hasil akhir kan kelihatan dari 4 siswa ini yang menguasai materi yang mana? A dan B Sama kan? B, Pak. Nah, kalau melihat soal yang daya bedanya bagus, lihat saja si A mampu nggak menjawab soal ini, si B mampu. Nah, ketika lihat ini kan si A dan si B menjawab benar soal ini,
C dan D salah. Nah, kita bisa lihat soal ini mampu membedakan siswa yang menguasai materi dengan siswa yang tidak. Tapi sebaliknya, misalkan ada soal nomor 2, ini salah, ini benar. Nah, berarti soal ini justru dijawab benar oleh siswa yang rendah penguasaan materinya, tapi dijawab salah oleh siswa yang penguasaan materinya tinggi. Berarti kan soal ini tidak bisa membedakan mana siswa yang menguasai, mana siswa yang tidak. Nah, ini soal ini disebut daya bedanya rendah atau jelek. Nah, kalau soal seperti ini Anda jangan pakai untuk ujian. Pemeriksaan daya beda soal itu ada ketika Anda melakukan uji coba soal. Jadi kalau pemeriksaan daya beda setelah Anda melakukan dari hasil UTS, itu salah. Justru sebelum UTS. Jadi pastikan soal UTS, soal UAS itu soal yang memiliki daya beda yang bagus. Jadi Anda baiknya sebelum UTS, UAS lakukan uji coba soal, tapi jangan di kelas yang akan Anda lakukan UTS-nya nanti di kelas yang lain. Jadi dengan soal yang berbeda. Jadi sekali lagi ya, tujuan uji coba soal itu nanti kesininya itu bank soal. Nah, jadi ketika Anda akan menyusun, misalkan Anda sudah punya soal bagus sebanyak 200 item, sudah Anda punya rinciannya, bab 1 soalnya ini. Nanti ketika Anda mau soal UTS, nah Anda harus susulnya itu ini pastikan semuanya soalnya daya bedanya bagus. Nanti di kaitan yang kedua, tingkat kesukaran itu sejauh mana satu soal dijawab oleh sejumlah siswa. Jadi kalau soal itu dijawab benar oleh semua siswa, soal itu mudah. Kalau soal itu dijawab sulit, artinya dijawab oleh sebagian kecil siswa, berarti soal itu sukar. Kalau 50% jawab benar, 50% salah, berarti soal itu sedang. Nah, tingkat kesukaran itu tidak ada kaitannya dengan bagus atau jeleknya satu soal. Tidak ada. Tapi yang berkaitan dengan itu adalah daya beda. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang ingin Anda tanyakan dulu? Saya, Pak. Ya, gimana, Pak? Masih belum ngerti, Pak, sama yang soal nomor 2 itu. Kenapa bisa disebut daya bedanya rendah? Daya bedanya rendah. Oke, sekarang kita pahami dulu definisi daya beda. Daya beda itu ketika satu soal mampu membedakan mana siswa yang menguasai materi dengan siswa yang tidak. Itu bisa dipahami nggak, Pak? Oke. Jadi ketika misalkan ini soal nomor 2, misalkan ini tidak ada ya. Tidak ada. Ini soal nomor 2. Dijawab benar oleh si A, jawab benar oleh si B. Nah, kalau lihat skor ini, siapa yang siswa menguasai materi? Siapa yang dianggap menguasai materi? Kalau dari skor nomor 2. CD. D. Tapi kalau lihat nilai akhir, siapa? AB. Oh, AB. iya. Jadi soal ini tidak bisa membedakan kalau berdasarkan soal ini kan CD yang menguasai ya. Padahal sejatinya sih ini karena skor terakhir itu 9 dan 8. Jadi bisa jadi si C dan si D menjawab benar soal 2 itu karena kebetulan saja. Dia ngasal nyakraknya pas kebetulan benar gitu. Kebetulan benar. Nah, itu yang dimaksud dengan daya bedanya jelek. Nah, kalau soal seperti ini Anda jangan dipakai. Jadi nomor 2 dibuang. Atau Anda uji coba ulang. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Siapakah tangan? Aslam, Pak. Salam, gimana Sam? Oh, tadi kan ada daya beda yang kuat dan ada daya beda yang ada nggak, Pak, daya beda yang sedang? Jadi misalkan A, B, C, D itu setengah-setengah menguasainya. Yang sedang. Oh ya ada, nanti kan ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria nanti. Sudah lihat belum lembaran tugasnya di GCR?
Kan kemarin sudah saya upload. Di situ sudah kelihatan. Nih yang ini. Ini sudah download belum yang ini tugasnya? Belum ada, Bapak. Ada. Belum ada gitu? Belum ada notif, Pak. Di Belum GCR ada. kelas B belum ada, Pak. Belum ada. Berarti Belum saya ada. baru tahu ya. Oke, saya upload sekarang. Di GCR-nya di on kan ya. Mana dia? Evaluasi kelas B. Reliabilitas, oh iya betul. Oke, saya ambil dari kelas A ya. Pantesan adem-adem saja. Nah ini dia, kelas A. Ini masih disatukan antara ISEI dan ini. Supaya Anda bisa nge-download saja dulu nih ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kemarin Anda sudah mengerjakan ini kan ya, validitas dan reliabilitas ya. Nah, mana daya beda. Nah, sekarang untuk daya beda begini pengerjaannya. Nah, ini misalkan sebaran skor diikuti oleh 20 siswa dengan menyajikan 10 butir item. Ya, ini ada 10 soal yang diujikan kepada 20 siswa. Ini jelas ya ininya ya, share-nya ya. Jelas ya. Oke. Tugasnya itu adalah daya beda dan tingkat kesukaran. Oke, jadi sekali lagi, daya beda itu kemampuan setiap item soal nomor 1 sampai 10 untuk membedakan mana siswa yang nilainya tinggi dengan siswa yang nilainya rendah, atau siswa yang penguasaannya tinggi dengan siswa yang penguasaan rendah. Kalau tingkat kesukaran itu sejauh mana satu soal itu dijawab benar oleh sejumlah siswa. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan bagus atau tidaknya soal. Jadi soal yang mudah itu tidak mesti jelek. Soal yang sukar tidak mesti bagus. Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, langkahnya begini. Jadi yang ini ya, yang ini masukkan ke sini. Ini tabelnya. Ini seperti biasa nama siswa. Ya, Anda jumlahkan ke sininya, ke sampingnya, jumlah skor total. Misalkan ini si A, skor totalnya 3, si B, skor totalnya 7, dan seterusnya. Setelah di skor totalkan, Anda nanti ngerjakinnya di Excel ya. Setelah di skor totalkan, itu kita kopikan saja langsung ke Excel ya. Nah, kita kopikan di sini. Excel-nya belum kelihatan ya. Saya ngomong Excel, Anda ngelihatnya yang Word. Nah, ini Excel-nya. Nah, jadi ini datanya, misalkan ini siswa A, B, dan seterusnya ya. Nah, Anda jumlahkan. Ini jumlahkan. Oke. Ini tinggal diklik. Nah, sudah seperti ini diurutkan. Anda tahu cara mengurutkannya kan ya? Bisa beri identitas dulu. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. T, udah. Nah, ini mengurutkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Tertinggi. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Anda sambil buka ininya ya, yang tugasnya, yang ininya nih. Nah, lalu setelah disusun dari atas sampai terendah, langkah berikutnya dibagi 2. Jadi 10. Kalau karena ini 20, tinggal bagi 2 langsung. Nah, ada ketentuan begini.
Nah, perhatikan yang ini. Ketentuannya, kalau kelompok kecil kurang dari 100, Anda kan yang uji cobanya kurang dari 100 ya. Kalau Anda nanti jadi tim pembuat soal ujian nasional, itu minimal 1000 target uji coba soalnya minimal. Nah, kalau ini kan skala rendah. Nah, kalau 100, di bawah 100 itu langsung bagi 2. Jadi setelah diurutkan dari nomor terbesar sampai nomor terkecil ya, dari nomor terbesar sampai nomor terkecil itu langsung dibagi 2. Jadi 50-50. Bagaimana kalau jumlahnya ganjil? Misalkan siswa Anda ada 65. Kan nggak bisa setengah ya. Nah, caranya, jadi kalau 65 siswa, setelah diurutkan, yang di tengah-tengah tidak diambil, tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Jadi kalau 65 bagi 2 itu 62 dapatnya berarti 32 ya. Nomor 1 sampai nomor 32 itu namanya kelompok atas ya, atau JA, atau ada yang nyebut juga BA, batas atas. Kelompok atas. Ada yang menyebutnya sementara yang nomor 33 nggak dibawa, 33. 63 nggak dibawa, 64 sampai 33 nggak dibawa, 34 sampai 65 itu jadi kelompok bawah. Ya, Anda masukkan seperti ini. Oke, sampai langkah kedua, ada yang tidak bisa diikuti? Jadi setelah diurutkan, contoh ini misalkan ya, ini anggaplah jumlahnya, saya kopikan lagi ya. Misalkan ini, anggaplah ini jumlahnya 19 misalkan ya. Nah, ini kan ganjil ya, 19 nih, 19. Nah, cara membagi kelompoknya berarti ini 9 kelompok atas 1 sampai 9. Nah, 11 sampai 19 itu kelompok bawah. Nah, yang 10-nya ini jangan diambil, jangan dimasukkan ke hitungan. Nah, gitu caranya ya. Kalau jumlahnya ganjil. Jadi yang dihilangkan bukan di ujung, tapi yang di tengah-tengah. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi untuk kasus yang ini, ya, nah, itu bagi 2 langsung. Nah, jadi kelompok atas dan kelompok bawah. Ini langsung dibagi 2. Bentar. Oke, ini kelompok bawah, ya. Ini kelompok atas. Lalu Anda cari batas atas, batas bawah. Lihat di soalnya. Nah, ini. Langkah ke selanjutnya itu adalah ini ya. Jumlah kelompok atas, jumlah skornya berapa? Ya. Jumlah skor kelompok bawah, atau disebut juga kadang-kadang tidak JA tapi BA, batas atas, sama BB, batas bawah. Ya. Nanti masukkan ke sini. Ini tabelnya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Aslam, ini kriterianya Lam. Nah, ini. Baik, kurang, jelek. Jadi yang tengah-tengah itu kurang daya bedanya disebutnya. Ya, kalau yang 0, nanti ratingnya di bawah 0,20, di atas 0,40. Oke, sekarang kita masukkan dulu ya. Ininya. Nah, BA itu, ini kan nomor soal ya. Ini di tabel ini nomor soal. Ini bukan siswa ya, sekali lagi. Ini bukan siswa, ini nomor soal. Ya.
Ini nomor soal itu ini. Ini nomor soal 1, 2. Nah, ini nomor soalnya. Tadi ada 10 soal ya, saya ciri dulu. Ini jumlah. Nah, ini dijumlahkan. Ini untuk BB ya. Sum. Tarik. Ini namanya BB. BB batas bawah. Ini namanya BA batas atas. Jumlahkan juga. Tarik. Nah, kalau di Excel ada yang tahu nggak fasilitas untuk mengcopy yang asalnya horizontal jadi vertikal? Ini kan ngopinya begini ya, ke bawah ya. Hasilnya itu ke bawah nih. Sementara sumber yang di copy ini ke samping. Ada yang tahu nggak tips and triknya? Ada yang tahu? Naki? Enggak, Pak. Ada yang tahu? Caranya begini. Tuh gimana nih mahasiswa? Bapak gaptek pakai Excel mah. Ini copy, ini nih. Anda harus tahu Excel itu sangat bermanfaat untuk guru. Pakai transpose bukan Pak? Kenapa? Ya, transpose, betul. Nah, ini tapi ininya harus di copy value dulu, jangan rumus ya. Copy value dulu. Nah, yang ini yang ditranspose. Ini Ctrl C, di BB sini ya, klik kanan. Ini ada transpose, paste spesial. Itu ada transpose di sini. Nah, ini transpose. Anda bayangkan kalau datanya 1000. Kalau 10 bisa diketik manual. Tapi kalau datanya 1000 kan ribet kalau diketik manual. Itu caranya. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Anda bisa langsung praktekkan tuh. Ini batas atas. Ini kan isinya rumus ya. Jadi bukan value, bukan nilai. Nah, kita pastekan dulu di sini, klik kanan. Nih, value-nya. Jadi pas diklik di sini ini muncul 10-nya, 2-nya, 7-nya bukan fungsi. Nah, ini baru yang di-copy, Ctrl C, paste di sini. Tek. Salah. Paste spesial. Transpose. Nah, ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. BA plus BB gampang ya, tinggal ini pluskan. Ya. BA min BB tinggal diminkan. Ini min ini. Ya. N itu apa? N itu jumlah siswa. Ya. Cek di sini. Nah, ini N itu jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, artinya jumlah siswa ya. Jumlah siswa kita masukkan. Jumlah siswa itu berapa? Ada yang tahu? 20 Pak. 20. Oke, sama buat semuanya. Nah, indeks DB rumusnya BA min BB per setengah N. Lihat di sini. Nah, ini rumusnya. BA ya, kita kopikan dulu ke Excel-nya. Nah, ini rumusnya. Rumus daya pembeda ya, daya beda itu BA min BB dibagi setengah N. Ini kan BA min BB yang ini ya, 10 dibagi setengah N. Setengah N itu berapa? 10 Pak. 10. Oke. Ini pastikan kalau seperti ini munculkan komanya ya. Nah, ini indeksnya. Nah, berarti jelas berdasarkan kriteria ini ya, berdasarkan kriteria ini. Nah, ini kriterianya ya. Kita taruh di sini kriterianya.
Nah, ini kriterianya. Kriteria. Bapak mau nanya, Ya, silahkan. jadi sebelum dimasukkan ke kolom yang ini tuh harus disusun dulu ya Pak, dari atas sampai rendahnya. Ya, sebelum dibagi dua, Ya, disusun dulu dari nilai yang tertinggi ke nilai terendah. iya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, ini kriterianya. Baik, kok begini. Baik, kurang, jelek. Oke. Berarti kalau ini baik atau jelek? 1. Baik, Pak. Baik. Oke. Baik. Kalau ini? Tidak. Jelek Pak, jelek. Jelek, Baik, Pak. Ini? Jelek. Baik. Baik. Ini? Baik. 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 Kurang. Kurang. Ini? Kurang. Kurang. Ini? Baik. Baik, Oke. baik. Bisa nggak dibuat otomatis? Bisa Pak. Gimana? Pakai apa? Pakai if, Pak. Oke. Gimana caranya? Jika indeks DP lebih besar daripada 0,40, maka beri tanda kali. Kalau tidak, beri tanda strip. Nah. Ini mana yang salah nih? Oh, ini lebih besar atau sama dengan ya? Nah, ada yang kurang. Nah, gitu. Ada yang tidak paham? Nanti belajar sama Rahman yang tidak paham. Belum Pak. Sekarang yang ini bagaimana? Yang ini? Ya Pak, OTW Tasik Pak. Hah? Otoritas. Yang ini gimana nih? Jika cek ya, indeks DP, jangan ke sini dulu. Jika sudah terisi ini ya, jika ini sudah terisi dengan silang, maka yang bagian sini dikasih strip. Kalau tidak ada silang, berarti yang keduanya ya, jalankan fungsi ini. Sebaliknya jalan fungsi ini. Jika ini lebih besar dari 0,21. Lebih besar jika indeks DP lebih besar atau sama dengan 0,21. Ini O ya. 0,21 maka diberi tanda silang. Oke. Ini yang false-nya, ini yang true-nya. Jadi kalau di sini ada tanda silang, maka di sini strip. Tapi kalau di sini tidak tanda silang, berarti strip nih, jalankan fungsi ini. Jika lebih dari 21, maka beri tanda silang. Kita cek, jalan nggak? Oke, strip jalan ke bawahnya. Oke, jalan. Cuma yang ini false. Kenapa ini false? Harusnya ini oh ya, karena oke, saya kasih satu lagi berarti di sini ya. False-nya yang ini. Kalau tidak, kasih strip. Kalau ada yang di bawah 0,21 ya. Coba false lagi nggak? Oke, jalan fungsinya. Sekarang yang ini. Jika ini sama dengan jika kolom J 37 tandanya X, maka beri tanda strip. Kalau tidak, jalankan fungsi ini. Jika ini lebih kecil
atau sama lebih kecil atau sama dengan 0,20. Maka kasih tanda X. Kalau tidak, kasih tanda strip. Oke, kita cek. Oke. Bisa dipahami ya? Ya Pak. Ya, Lam jangan ketawa, Lam. Bisa ya? Ada anak-anak, Pak. Oh, ada. Pak itu jaga jarak, jaga jarak. Oke, kalau tingkat kesukaran, ini ya, BA plus BB, berarti yang ini ya, BA plus BB itu 10, dibagi N, N-nya berapa? 10, Pak. N-nya 20. N nih. Ini N nih. 20. Nah, ini tingkat kesukaran. Ya. Kriterianya ada di situ. Kriterianya ini yang tingkat kesukaran. Kita masukkan ke Excel. Nah, ini untuk tingkat kesukaran. Sukar, sedang, mudah. Sukar, sedang, mudah. Oke. Kalau kita ingin tahu yang baik berapa orang, yang kurang berapa orang, yang jelek berapa orang. Ada yang tahu gimana caranya? Pakai apa? Ini ada berapa? Yang baik ada berapa? Yang jelek pakai fungsi apa? Count tip. Ini range-nya. Kriterianya X. Kalau huruf ya, kalau huruf harus pakai tanda petik. Kalau angka jangan pakai tanda petik. Nah, benar nggak ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bisa Nita ya? Belum ngerti, Pak. Masih memahami, Pak. Gaptek, Pak. Apa yang belum mengerti? Yang count if. Count if itu kan artinya kan begini. Count if, jumlahkan jika. Range-nya mana? Jumlahkan ini, ya misalkan ini ya. Jumlahkan ini jika memenuhi apa kriterianya yang mau dijumlahkan? X. Nah, 0, salah berarti ini. Oh iya, ininya range-nya salah nih. Range-nya. Nih. Misalkan Anda misalkan ngajar di 5 kelas. Anda bayangin ya. Anda ngajar 5 kelas. Anda ingin tahu di 5 kelas itu laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang. Mau ngitung manual? Enggak, pakai ini, count if. Kita ganti ya, ininya laki-laki, perempuan. Ini misalkan ini P, ini L, P. Taruhlah datanya ada 100. Ya. Ini baru 2 ini ya, baru 2 kategori. Bagaimana kalau 3 kategori, misalkan yang tinggal di Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, nah itu kan banyak. Makanya tinggal begini, ini L, ini P. Tinggal begini saja. Count, range-nya tentukan. Nah, kalau ingin dipastikan ya range itu dalam posisi terkunci. Kalau ini lepas. Kalau misalkan ya, saya contohkan. Kriterianya misalkan ini. Laki-lakinya ada 4, benar kan? 1, 2, 3, 4. Kalau ini dikopikan ke bawah, ini tidak akurat. 5 perempuannya, 1, 2, 3, 4, 5, kan padahal 6. Kenapa? Karena
ininya berubah J37 ini. Jadi ini jadi J38. Jadi kalau dilihat jadi begini. Nah, jadi berubah range-nya. Nah, supaya tidak berubah range-nya itu dikasih dolar. Biasanya kalau diberi dolar itu siapapun itu akan diem 1000 bahasa gitu. Kalau diberi dolar. Apalagi 1000 dolar. Nah, ini nah, kita lihat J37-nya pakai dolar atau F4 ya, kalau di keyboard F4. Nah, ini F4 begini. Ya. Jadi J-nya kasih dolar, angkanya kasih dolar, F4. Nah, kalau seperti ini nggak akan berubah. Jadi tetap range-nya itu J37 sampai J46. Nah, makanya totalnya tetap 10. Jumlahnya. Itu kontif. Oke, bisa dipahami ya. Nanti untuk yang sukar sedang ini, ya Anda rumusnya olah sendiri ya. Saya ingin tahu Anda bisa nggak olah sendiri. Ini Anda ikuti yang ini ya tadi ya, if-nya. Yang penting pahami logikanya, logika bahasanya. Oke, ada yang ingin Anda tanyakan? Yang ngisi form daya beda tingkat kesukaran nggak sulit ya, tinggal diurutkan. Yang isainya Anda tinggal ini, kan itu ada isai, ada objektif. Yang isainya tinggal Anda ikuti aja. Oke, ada pertanyaan? Mau dicontohkan lagi yang fungsi if-nya? Pak. Ya. Siapa yang bertanya? Saya Pak Nur, Pak. Gimana Nur? Mau minta ini lagi Pak, contohkan lagi yang tadi cara mengurutkan di awal itu Pak. Ngurut di awal? Ngurut di awal tinggal begini aja. Sebentar. Misalkan mau mengurutkan ini ya. Ini diurutkan ya. Alfabetis. Ya. Blok aja. Tapi bloknya jangan satu ya. Semua data yang mau diurutkan. Ini kan data yang mau diurutkan yang terkait dengan itu kan ini. Segini ya. Jadi jangan ini aja yang diurutkan. Kalau hanya ini saja. Kalau hanya ini saja nih. Nanti yang lain tidak akan ikut berubah. Oke. Kita blok ini segini. Yang ini nih filter. Ya, di data filter. Anda mau ngurutinnya yang mana? Misalkan atau sekalian sama ini jumlahnya. Mau mengurutkan ini nama siswa. Nah, ini tinggal ini A sampai Z. Gitu ya. Kalau mau mengurutannya dari siswa yang jumlahnya tinggi ke jumlahnya besar ya, tinggal di sini. Oke, ini karena bersatu nih dengan yang di bawah ya. Bentar, saya hilangkan dulu nih. Kopikan dulu ke bagian yang lain. Nih. Nah, ini yang mau diurutkan. Filter, ini nama siswa. Nah, gitu ya. Kalau mau dari jumlah tertinggi ke jumlah yang berarti kolom yang ini yang diurutkan. Largest to smallest. Gitu saja. Ya, Nur ya. Sekali lagi ya, Anda masih punya waktu 2 tahun untuk memperdalam Excel. Untuk memperdalam Excel. Tips triknya Anda bisa cari lah. Nanti untuk di mata kuliah statistik. Nah, sekarang kita yang kemarin validitas ya, kita cek Anda benar nggak jawabannya di Excel ya. Itu ngitungnya cuma 5 detik. 5 detik ngitungnya ya. Oke, kita cek. Ini yang mana? Ini bukan ya. Kita cari dulu. Ya, yang ini ya, daya beda ini ya. Item, validitas item. Nah, itu kan pakai rumus Pearson ya. Nah, fungsinya begini. Anda perhatikan sama dengan ini untuk nomor 1 dulu ya.
untuk nomor 1. Riz? Masih kena di itu, Riz? Oh, masih aya audit kena ya. Oke. Kita cek sama dengan Pearson. Itu fungsinya ya, Pearson. Sama dengan ray-nya, ray 1 itu X, ray 2 itu Y. Ray 1X, ray 2 Y. Kalau di validitas item, X-nya itu apa? Di validitas item, X-nya itu apa? Hasil ulangan pertama, bukan Pak? Oke, skor siswanya ya, skor siswa di item pertama. Jadi ini skor ini X-nya. Kalau Y-nya skor total. Nih. Oke. Pertanyaan saya ke Anda, skor totalnya sama nggak untuk setiap nomor item ini? Sama nggak? Y-nya itu sama nggak ini untuk semua soal? Beda-beda, Pak. Sama. Beda. Kan ini skor total dari semua ini sama. Yang beda-beda itu ininya nih. Ini kan beda ya. Ini beda, tapi kan skor totalnya sama. Yang jadi X-nya nanti sama. Yang jadi ray 2-nya sama. Yang beda itu ray 1-nya. Nah, makanya yang ray 2 ya supaya bisa dikopikan, ini kasih dolar supaya diem dia. F4 lagi. Oke. Bener nggak hasilnya? Sehingga ketika dikopikan, tinggal copy segini, beres. Berapa lama Anda kemarin ngerjain validitas item? Nah, ini hasilnya. Bener nggak? Coba cek yang validitas item Anda. Nomor 1-nya 0,85, nomor 2-nya minus 0,532, dan seterusnya. Coba cek. Sama, Pak. Sama ya? Kalau nggak sama berarti Anda salah ngitungnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Nah, sekarang pakai apa? Menentuin ini valid atau tidaknya. Ini kan belum ada ya. R tabelnya berapa? 0, berapa kemarin R tabelnya? 0,468, Pak. Oke, 468. Ini yang 5% ya? Iya, yang 5%. Nah, sekarang pakai fungsi if. Coba Nita. Gimana Nit? Saya ngetikkan. Jika gimana Nit? Enggak, Pak, gaptek. Tinggal mainkan Enggak, Pak, gaptek. logikanya. Logika bahasanya tinggal mainkan. Jika nilai korelasi nomor 1 ini ya lebih besar atau sama dengan R tabel, itu kan? Makanya itu bisa koma, bisa titik koma. Bisa koma tergantung komputer Anda. Kalau di komputer saya itu titik koma, lihat aja di sininya. Maka valid, pakai tanda petik. Kalau tidak, maka tidak valid. Ini kira-kira hasilnya valid atau tidak valid? Valid, Pak. Coba cek. Valid ya. Nah, begitu. Ini R tabelnya sama atau beda? Sama. Sama. Kalau sama kasih dolar. Sama, Pak. Kalau sama kasih dolar. A6-nya kasih dolar. Sehingga ketika dikopikan nggak kabur. Tinggal dikopikan. Nah. Ini yang tidak validnya 3 soal. Ya. Anda bayangkan kalau yang Anda uji coba itu 100 soal. Wah, susahnya luar biasa. Bapak boleh minta diulang yang persen. Yang mana? Yang diulangnya yang mana? Yang persen. Oke, yang person. Kita masuk ke yang paling lama itu kemarin scatter ya, scatter diagram.
Nah, sekarang kita pakai yang itu ya, scatter. Nah, ini scatter. Bandingan ya. Yang ini ya, coba cek yang yang ramalan ya, yang ini ya, yang ada 100 itu. Yang ini ya. Nah, ini juga sama. Cuma begini aja. X-nya masukkan ke array 1, Y-nya masukkan ke array 2. Jadi sama dengan Pearson array 1 blok ini X sampai 100. Array 2 blok Y sampai 100. Tutup. Sama 0,578 yang validitas ramalan. Sama Pak. Sama kan? Nah, berarti Nita bener ngitungnya. Iya Pak, soalnya manual. Iya. Mau apa, Nang? 579 Pak. Iya, dibuletin jadi begini kan. Oh iya, berarti benar ya Pak. Nah, PK 7 kali itu. sah Buntut. ada efek teh. Tapi bener kan? Nggak, tapi bener kan? Iya. Siap. Thank you. Oke, sekarang yang validitas bandingan sama Pearson. Jadi Microsoft Excel itu amal jariahnya tinggi sekali nih. Amal jariahnya luar biasa. 0,913. 14. Sama Pak. Sama ya. Sama-sama. Bisa ya pakai Pearson ya. Nah, jadi nanti kalau Anda nulis skripsi untuk uji validitas cukup pakai Excel saja. Pakai Excel, nggak pakai yang lain. Tapi kalau uji reliabilitas nggak bisa pakai Excel langsung gitu ya. Nah, yang langsung itu pakai SPSS. Nanti Anda saya tidak bisa tunjukin kalau pakai SPSS karena Anda kan belum diinstal SPSS-nya. Ada yang sudah diinstal SPSS-nya? Linknya sudah saya tunjukkan kan? Udah, tapi belum diinstal Pak. Oh ya, diinstal segera. Susah Pak buat nginstalnya. Susahnya apa? Gede Pak itunya si 300? Kurang dari 300? Tidak, teh udah coba, cuman nggak bisa-bisa Nggak bisa apanya? Nginstalnya atau ngedownloadnya? ngedownloadnya. Nah, ngedownloadnya karena itu kan iklan. Itu kan iklan. Jadi pas dikliknya muncul iklan. Itu mah ketelitian Anda saja. Jadi yang pas iklan, lihat tab yang bukan iklan. Tab yang iklannya ditutup. Nah, linknya itu ada di beberapa kali, bisa jadi sampai 50 kali Anda harus ngeklik. Baru muncul link download aslinya. Itu gitu. Kecuali kalau Anda mau beli yang asli boleh. Boleh berapa juta itu ya harganya. Nggak ada masalah. Tapi Anda bagi guru mah paling tidak ya, paling standar itu SPSS. Itu Anda harus ya. Nanti di mata kuliah statistik kita full pakai SPSS. Kalau Anda tidak pakai SPSS, Anda nggak bisa ngikuti mata kuliah. Di semester depan statistik itu full pakai SPSS. Nanti Anda ya untuk validitas reliabilitas pakai pakai ini ya. Anda lihat di sini.
Nah, saya kasih tutorialnya di sini. Tips and trick Excel, tips and trick SPSS, tips and trick MS Word, PowerPoint di sini. Nah, saya baru buat berapa video ini ya. Termasuk kalau yang skripsinya kuantitatif, panduan detailnya sudah. Kita cek di playlist. Nah ini ya, uji parametrik, uji homogenitas, penelitian komparatif, uji statistik parametrik, asumsi klasik, uji linearitas, desain eksplanatori, desain untuk korelasi sederhana, efektivitas, termasuk saya buat aplikasi Excel untuk pengolahan zakat fitrah. Ini sudah dipakai 10 tahun di Kelurahan Cigending di Ujung Berung. Saya hibahkan ke mereka. Jadi ngitung input data langsung ngitung otomatis pembagian. Anda cek di sini. Kalau Anda mau minta filenya, Anda komentar di sini, sertakan emailnya, nanti saya kirim filenya. Ini uji non parametrik. Nah, yang tadi ini analisis validitas dan reliabilitas itu di sini. Ini tutorial ngitung validitas dan reliabilitas pakai SPSS. Itu hanya 3 kali klik keluar nilainya, hasilnya. Asalkan nge-inputnya benar. Kalau Anda ingin belajar pertama kali SPSS, Anda cek yang ini, mengenal SPSS dan mempersiapkan data. Ini ada 5 video. Nah, yang ini ngeceknya. Ya. Jadi di ini serba-serbi Microsoft Excel dan SPSS. Oke, balik lagi ke daya beda dan tingkat kesukaran. Ada kendala? Nur, senyum-senyum, Nur. Iya, Pak, insya Allah. Ayla, bisa difahami, Ayla? Nah, kalau belum, jangan ragu-ragu. Nanti sesat di Zoom, bahaya, nggak bisa balik lagi. Kayak SAO nanti ya. Kayak apa, SAO ya. Yang terjebak di dunia maya. Ada yang suka nonton SAO di sini? Sword Art Online, SAO. Siapa yang suka nonton? Iya, tahu Pak saya. Oh, Ricky. Wah, mantap Ricky. Izin Pak, untuk tadi yang memisahin dari yang terbesar sampai yang kecil gimana Pak? Misahin Terus apanya? Yang Dilarang bercerai itu dilarang. Abgodul halal indallah at-tolaki, nggak boleh. Misahin apanya, Ki? Yang tadi yang misalnya dari yang JAJ JB. Oh, itu tinggal dibagi 2 saja. Yang ditanyakan Ricky apanya? Oh, tinggal dibagi 2 aja. Berarti di nomor di itu atau Pak yang 10 gitu. Iya. Jadi diurutkan dulu dari terbesar sampai terkecil. Ya, Lalu sudah, dibagi Pak. 2. Bagi 2. Ya. Jadi kalau 20 berarti nomor 1 sampai nomor 10. 10 terbesar itu JA, 10 terbawah itu JB. Batas atas, batas bawah. Gimana, Ki? Ini nggak ada yang alergi sama angka ya, nggak ada ya? Nggak ada lah. Tia, gimana Tia? Bapak nanti ada di YouTube juga kan video ini? Yang mana? Belum Yang saya ini. buat. Ya. Belum sempat. Ya, tapi nanti ya saya upayakan lah. Saya upayakan. Tapi paling tidak konsepnya Anda pahami dulu. Ya, konsepnya Anda pahami dulu.
Konsepnya Anda pahami? Ya. Tahun depan, ya saya mau nawarin sama Anda. Tahun depan itu barangkali kalau judul skripsinya Anda mau terkait evaluasi, ya. Saya sedang melakukan riset, mengembangkan instrumen evaluasi, ya, instrumen evaluasi tapi berbasis aplikasi Android. Instrumen evaluasi berbasis aplikasi Android. Nanti software yang digunakan itu eSpring. Aplikasinya nanti pakai Andromo. Contohnya saya buat, saya sedang menggeluti aplikasi Android. Saya kasih contoh ya. Nanti buat ini itu seperti ini. Sebentar. Ini screen-nya screen layar ya. Screen. Ada yang pernah main aplikasi BlueStack? BlueStack itu aplikasi yang membuat Anda bisa menjalankan APK Android. Jadi HP dijalankan di komputer. Aplikasi Android dijalankan di komputer. Jadi Anda bisa main game-game Android itu di komputer. Itu pakai BlueStack. Oke, saya kemarin, ini aplikasi buatan saya semua nih. Aplikasinya. Sebentar, kita cek Google Play. Ini contohnya ya. Jadi nanti kita targetnya itu buat semacam aplikasi aplikasi instrumen untuk latihan pengetahuan PAI gitu ya. Jadi bisa 3 orang, SD, SMP, SMA. Nanti saya ajarin cara buatnya. Jadi nanti di mata kuliah Nah, kemarin saya baru buat game guide untuk Among Us. Karena anak saya sedang main ini, saya buatkan game guide-nya. Nah, ini nih contohnya. Ini game anime Dragon Slayer. Ada yang suka nonton ini? Ini kan anime terbaik tahun 2020. Iya Pak, tahu Pak. Oke, saya download dulu. Install dulu ya. Ini kuisnya, kuis Kimetsu no Yaiba. Ini contoh aplikasinya. Nanti bentuk aplikasinya seperti ini. Jadi kalau mau segera merapat 3 orang, saya butuhkan 3 orang. Meluncur. Meluncur. Siapa yang suka nonton ini? Siapa yang suka nonton? Sudah. Siapa? Sudah. Siap Ricky Pak. Siapa Ricky? Coba Ki jawab. Sebentar ya. Ini mana ininya nih? F11. Sebentar ya.
F11. Ini contohnya, ini bentuknya kalau ini multiple choice. Oke, Ki jawab Ki. Siapa Ki ini Ki? Lupa lagi, Bu. Hah? Lupa. Aduh. Gimana? Ini Ki siapa Ki? Kanai bukan itu? Ah. Ini tokoh utamanya. Ya tahu itu Nejuko. Ini terlambat ini. Ini kayak Thor ya keahliannya. Genito Pak, oh itu Genitsu Pak, keren Ya, Genito Pak. kayak Thor ahlinya. Kalau ini Inosuke. Ini Kejuro. Ini tokoh utama jelas. Ini Mitsuri. Dia keahliannya love. Udah. Nah itu contoh kuisnya. Nah nanti gantinya itu adalah soal-soal PAI. Itu kalau itu dalam bentuk multiple choice. Ini contoh dalam bentuk true false. Ini dalam bentuk true false. Ini terkait evaluasi ya, terkait evaluasi. Ini dalam bentuk true false. Misalnya nih, karena saya targetnya ini aplikasi ini di Amerika dan Eropa, makanya pakai bahasa Inggris, pakai Google Translate. Younger brother of the Inosuke Hashibara, false. Nah ini contohnya ya. Contoh true false. Ini contoh matching. Matching seperti ini. Nah ini. Tautkan karakter Hashira dengan kemampuan naturalnya. Ini Gyomei Himejima. Dia kemampuan naturalnya misalkan ini. Ini kemampuan naturalnya misalkan ini ya. Asal aja. Shinobu itu ini kalau nggak salah. Nah, itu menjodohkan, gitu ya. Ada satu lagi range. Anda bayangkan range itu seperti urutan wudhu, urutan tayamum. Itu bisa pakai ini. Contohnya. Nah ini apa? Keahlian Inosuke secara berurutan. Ini yang pertama, pindahkan ke atas. Kalau tidak salah ini kedua. Ya, kita coba saja. Nah, itu ngurutkan dan seterusnya. Ini soalnya bisa ratusan, nanti munculnya diacak. Jadi nanti tidak akan membosankan. Nah itu contohnya ya, itu contoh bentuk aplikasi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Keren Pak. Tidak ada? Download Sam, download. Iya siap. Bikin yang Boruto dong Pak. Ya, sedang dipikirkan di tengah-tengah waktu luang. Oke. FTV, ya bagus ya. Yang sinetron terbaru tuh. Apa itu? Yang pacarnya si Olga Billy, siapa ya? Sinetron apa namanya itu? Amanda Manopo tuh kata Paris Riz. Wah mantap Paris Riz. Amanda Manopo. Ya Andin. Paris Riz suka nonton ternyata. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta betul Rahman.
Rahman sedang butuh ikatan cinta ini. Yang mau ada nikah mau beda beri Pak, yang diikat? mau nikah Pak. Oke, Fidra, gimana? Bisa dimengerti? Dinda? Bisa dimengerti ya? Anissa Puspita, di sini juga ada pakar IT di sini kan? Di kelas ini. Siapa itu? Rama? Gilang Pak. Kayak Gilang. Rama Channel. Iya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup sekian. Streaming drakor, oke lah. Kalau Anda senang ini teknologi. Mau nanya siapa tuh Wulan? Silakan Lan. Silakan Wulan. Bismillah, Bapak mau tanya kalau untuk format laporan uji soalnya udah ada? Udah. Oh ya. Ada Soalnya nanti dibesarkan. oh ya. Siap. Makasih Bapak. Ya. Jadi kalau nanti Anda sudah beres, ada yang sudah uji coba soal belum? Belum Pak, minggu depan. Minggu depan ya. Ingat kalau Anda nanti buat Google Form supaya Anda nggak ngetik manual hasilnya, nanti opsinya pakai if ya, pakai rumus if. Kan nanti hanya ada jawaban siswa, bukan angka betul atau salah kan? Kalau pakai Google Form. Nah nanti untuk ngerubahnya Anda pakai fungsi if. Yang tadi ya, fungsi if ya. Nanti kalau ada yang sudah, nanti akan saya tunjukkan. Misal, Pak saya sudah. Nah nanti saya tunjukkan gimana cara merubah itunya jadi 0101. Masukin itunya kan ya Pak, kunci jawabannya ke rumus if. Bukan kunci jawabannya. Ya makanya kalau nanti ada yang sudah uji coba pakai Google Form, kasih tahu saya. Nanti kalau minggu depan sudah ada ya, minggu depan kita bahas. Udah Pak, Sarah. Siapa? Sarah? Sekarang saudara? Mana Sarah? Udah Bapak, pusing tapi. Sudah. Saya sudah di-invite ke Google Form-nya belum? Oh, Bapak lupa, astagfirullah. Di-invite dulu, nanti saya lihat. Ya. Tapi lupa, iya. Ya tinggal di-invite saja. Jadi nanti saya bisa lihat hasilnya juga. Ya, ada beberapa yang sudah nge-invite. Tapi belum saya approve. Oke. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Mau bertanya Pak? Siapa yang bertanya? Nur, Pak. Belum kelihatan nih. Oh Nur, silakan Nur. Berarti nanti yang kita hitung setelah di laporan uji soal itu yang kita hitung validitas, Pak. Iya, semua yang dihitung semua. Validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, analisis faktor distraktor, dihitung. Lalu nanti merubah skor jadi nilai PAP dan PAN. Bapak terlalu banyak. Iya, makanya jangan mau jadi guru. Salma mau jadi guru. Bapak invite Bapak itu gimana Pak? Kenapa? Invite-nya bagaimana? Oke, saya Yang tunjukkan. invite ke Google. Oke, saya tunjukkan ya cara invite-nya. Gini cara invite-nya.
Nah, misalkan ini Google Form yang Anda buat ya. Nah, ini cara nge-invite-nya nih. Tambahkan kolaborator. Tulis emailnya di sini. Kirim. Bisa dipahami? Tadi siapa yang bertanya? Novi ya? Vi? Bisa Iya. dipahami? Lagi bisa, Pak. Bisa, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Maitsa. Iya Pak, izin tanya kalau buat soal itu sebelum diuji coba harus kebapain dulu untuk direvisi atau bagaimana Ya, Pak? jadi kan saya kolaborator. Ah, baik Pak. Ya. Nanti kalau uji coba soal langsung aja. Nanti revisi cara Anda membuat soal sambil berjalan. Oh iya Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ajis. Mau tanya Pak, kan kemarin tuh saya sudah ke sekolah Pak. Ke gurunya tuh bilang, Bu, saya tuh mau ada uji coba soal gini bla bla bla. Nah, materinya tuh dari yang PSI yang sebelumnya sudah dikerjakan gitu Pak. Tapi bu gurunya tuh nawar Pak. Oh, kamu jangan masukin bab yang ini ya, soalnya ibu belum menjelaskan bab ini gitu. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu Pak. Jadi materinya disesuaikan sama sekolahnya Ya, atau lebih baik? Nggak apa-apa ya Pak ya? Untuk kemudahan. Ya, makasih Pak. Jadi masih ada salah paham. Jadi gurunya itu nyangkanya itu siswanya mau dites. Padahal bukan siswanya mau, justru yang mau dites itu soal yang Anda buat. Jadi nanti kalau Anda jadi guru, ada mahasiswa IPAI yang mau uji coba soal, Anda harus ngerti bahwa mahasiswa tidak akan nguji siswanya, tapi soal yang dibuat oleh kita yang diuji. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Mau itu belum diajarkan, mau itu ada, dan hasilnya itu tidak akan digunakan untuk menginterpretasi apakah gurunya benar ngajarnya atau tidak, siswanya menguasai atau tidak, bukan untuk itu. Jadi ikuti saja. Termasuk kemarin ada yang bilang siapa ya, gurunya minta yang jadi siswanya itu seluruhnya, jadi jangan hanya 2 kelas, ke seluruh siswa. Iya Pak, Nita kayak gitu Pak. Kenapa? Sama Pak, gitu juga Pak. Nita kayak gitu Pak. Iya, nggak ada masalah. 120. Tapi nanti Bapak buat di laporannya juga harus semuanya? Apa boleh diambil berapa kelas saja? Kalau bisa semuanya. Kalau tidak ya standar saja 70. Hah, banyak. Standar saja 70. Oh, berarti boleh ya. Kasih Pak. 70 lah Pak. Standar aja 70. Soalnya sampai I Pak kelasnya, jadi ada 270. Oh, udah 70. Oke. Bapak kalau batas uji coba soalnya sampai tanggal berapa, Pak? Batasnya ya pokoknya pas UAS itu harus selesai laporan. Kalau batas uji coba soalnya kapan ya sebelum sekolah tamat. Kan sebentar lagi sekolah UAS kan. Kalau UAS Anda sudah tidak bisa lagi uji coba soal. Karena sekolahnya sudah tutup gitu, kecuali kalau sekolahnya memang mengizinkan. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Windy. Berarti UAS eval tuh uji coba soal Pak. Oh enggak, nanti ada ini juga, ada uji kemampuan
pengetahuan standar tentang evaluasi. Ada. Kan 3 SKS ini, 3 SKS. Ini ada Pak Agus lagi menghulang. Mau Agus? No? Mana? Ya. Kang mau nulis. Kapan tulis? Bapak izin mau mengkonfirmasi yang tadi sama seperti pertanyaan yang udah diajukan sama Ajis, Pak. Kan kemarin Nenden tuh sudah konsultasi kedua ke guru PAI-nya. Nah, Nenden tuh udah bilang ibu ini udah buat soalnya 30, namun si cakupan materinya tuh sesuai sama perota yang ibu kasih. Terus tiba-tiba ibunya bilang gini, Pak, aduh Neng maaf, katanya ada perubahan karena PJJ, jadi nggak semua materi disampaikan, jadi ada satu bab yang enggak. Nah, jadi gimana ya Pak? Kasih ibunya tuh malah menginstruksikan buat ngerevisi soal yang udah dibuat yang 30 itu gitu. Jadi yang soal ada satu bab itu tuh harus dihilangin, harus dirubah. Nah, takutnya mungkin ibu itu tuh ngira kalau apa yang kita uji coba tuh bukan soal yang diuji cobanya, tapi tingkat kemampuan si siswa bisa enggak ngejawabnya gitu. Jadi si ibunya tuh langsung bilang, Neng takutnya karena bisi pada gak bisa kalau kalau ditanya soal yang belum ibu sampaikan. Jadi menurut Bapak apakah emang harus mengikuti kata ibunya itu atau emang udah aja gitu karena komunikasikan aja ke ibunya, Bu, ini bukan untuk menguji. Kalau tidak mau, kalau Nenden tidak mau ngerubah, ya, tidak mau ngerubah, misalkan ya, tidak mau ngerubah, komunikasikan ke ibunya, Bu, ini bukan untuk menguji siswa, nggak apa-apa siswa nggak bisa ngejawab juga, tapi untuk menguji keterbacaan soal yang saya buat. Jadi bukan untuk menguji pengetahuan siswa, tapi untuk menguji apakah soal yang saya buat itu mampu dibaca atau tidak oleh siswa. Itu saja. Jadi nggak masalah kalau siswa tidak bisa mengerjakan juga, nggak ada masalah. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Mengenai tempat pengujian Pak. Itu barusan yang nulis Pak Agus ya, yang barusan yang nulis Pak Agus. Oh. Ya, saya latih Pak sama ada yang sama dengan kelas A. Itu teh boleh atau gimana Pak? Apanya sama? Sama sekolahnya. Ya kelasnya boleh. Juga sama. Asalkan siswanya beda. Oh iya. Ya aja Pak. Sama boleh sekolahnya asalkan siswanya beda. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya. Pak, mau Ya gimana? juga udah ke sekolah ya Pak. Nah Kurang keras suaranya Nur. Oh iya Pak. Jadi waktu itu saya ke sekolah di SMP gitu ya Pak. Lalu kan memang kalau misalkan SMP kelas 8 itu indikator levelnya itu ya rata-rata level 1 dan level 2 ya Pak. Tetapi ibunya itu lebih menyarankan soal saya itu C3 C4 aja Pak. Jadi C1 C2-nya nggak perlu gitu, nggak usah. Ya bagus. Kalau seperti itu saya mau ikut kebutuhan sekolah ataupun ya bagus, justru bagus kalau Anda kan C1 C2 mah hanya paling juga 3 soal. 20 kalaupun ada, justru bagus kalau minimal standar soalnya itu dari C3 C4. Jangan hanya C4, kan harus ada C5. Kecuali kalau Anda bisa C6 boleh 1 atau 2 soal. Oh iya. Bahkan jangan hanya C3 C4, Bu. Jadi tunjukin, Bu, saya mah tidak hanya sampai C4 dan C5. Kan gurunya mintanya C3 C4, sama lu tunjukin, Bu, saya mah bukan hanya C2 C4, C3 C4, tapi plus C5. Bahkan ada 1 soal C6. Ya udah tuh Nur tuh minggu nanti semester nanti PPL di sini ya. Iya Pak, bahkan saya juga disuruh kalau bisa 1 bab itu 10 soal, jadi
ada 6 bab jadi 60 soal saya suruh buat, Pak. Oh ya bagus, nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Kerjain aja lah. Kalau tidak mau memikirkan pusing, kerjain aja terus. 60 soal itu dikit. 60 soal itu dikit. Saya pernah buat 20 soal, tapi untuk seluruh kota di Provinsi Jawa Barat. Anda bayangkan berapa kota. Selesai dalam waktu 1 bulan. 20 soal itu waktu Olimpiade PAI tingkat provinsi, tingkat kota dan tingkat provinsi. Nah, saya yang buat soalnya sama Salman ITB. 1 bulan. Nah, cuma bedanya kalau saya dikasih honor, Nur enggak, gitu. Itu aja bedanya. Oke, ada lagi? Format pengolahan nilainya setelah uji cobanya seberapa? Ada nanti formatnya. Format laporannya pakai MS Word. Ya, format laporan. Kalau format pengolahan nilainya, urutannya sama seperti Anda buat latihan studi kasus. Seperti itu aja urutannya. Urutannya seperti itu. Dan Anda harus bisa Microsoft Equation. Ya, di MS Word kan ada Microsoft Equation ya. Anda harus bisa itu. Ada yang belum kenal Microsoft Equation? Nih, Microsoft Equation. Nah ini dibuatnya pakai Microsoft Equation nih. Ini nih, insert equation. Yang ini ya. Anda ambil yang ini. Nah, equation. Misalkan ini ya, DP, daya beda sama dengan. Ini kan per ya, ambil di sini. Nah, yang ini. Ini juga ada beberapa, bisa ini, pilih yang mana. Ya, ini. Sebelah sininya, ini kan BA min langsung kalau itu ya. BA min BB. Bawahnya setengah N. Bawah nih. N. Gitu ya. Jadi fungsi statistik, matematika pakai insert equation. Ini ya, equation. Kalau simbol kan di sini ya. Ini equation. Macam-macam di sini. Ini kalau yang akar ya. Ini yang akar, ini yang pangkat, ini yang per, ini yang jumlah, ya dan seterusnya. Jadi paling kita sering makainya ini jumlah, ini ya radikal, script, fraction, itu aja. Oke, gimana Tamara tahu?
Oh ya, oke. Masih ada? Cukup? Angeli? Senyum dong Angeli. Nggak kelihatan Angeli, gelap. Oke. Ya Pak, mau hujan di sini. Oh. Cukup ya? Oke, kalau cukup cukup sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada pertanyaan, Satria aman Satria? Mana Satria? Ya. Oke, aman ya Satria ya. Tidak pusing kan Satria ya? Oke. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Yang akan dibahas minggu depan itu adalah analisis faktor distraktor soal. Jadi bagaimana kemampuan item soal, item opsi. Misalnya Anda buat 4 opsi. Kunci jawabannya C. Nah, bagaimana yang kita analisis itu, bagaimana peran A, B, dan D untuk mendistraksi siswa sehingga dia tertarik memilih selain kunci jawaban. Itu kalau bahasa kemarinnya menguji homogenitas, ya, uji homogenitas. Oke, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kesehatan selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.